Pada malam kelima, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Ia menuturkan kepada Baginda Raja Syahrayar bahwa dalam sebuah percakapan dengan wazirnya, Raja Yunan mengungkapkan kecurigaannya jika sang wazir menyimpan dengki terhadap seorang bijak dan berniat membunuhnya. Raja Yunan memperingatkan bahwa wazir akan menyesal seperti Raja Sinbad telah membunuh burung Baaz. Wazir dengan rasa ingin tahu yang besar bertanya bagaimana kisah Raja Sinbad dan burung Baaz terjadi. Raja Yunan pun mulai bercerita tentang kisah Raja Sinbad dan burung Baaznya. Dikisahkan bahwa seorang raja Persia gemar akan hiburan, pesta, dan perburuan. Raja tersebut memiliki seekor burung Baaz kesayangan yang selalu menemaninya siang dan malam. Bahkan saat tidur, raja selalu menggenggam burung itu. Jika pergi berburu, burung Baaz selalu dibawa serta. Burung itu memiliki mangkuk emas yang dikalungkan di lehernya, yang biasa digunakan raja untuk minum. Suatu hari, Raja Sinbad sedang bersantai ketika burung Baaznya menyarankan bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk berburu. Raja Sinbad pun bersiap-siap untuk berangkat berburu, dan setelah semua persiapan selesai, ia berangkat bersama burung Baaznya. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, mereka tiba di sebuah lembah dan memasang perangkap. Tiba-tiba, seekor kijang terperangkap. Raja Sinbad menitahkan bahwa siapapun yang tidak berhasil menangkap kijang itu saat melarikan diri ke arahnya akan dihukum mati. Para pengawal segera mempersempit ruang gerak kijang. Namun, kijang itu tiba-tiba berlari ke arah raja, mengangkat kaki depannya dan menurunkan tangannya ke dada, seolah-olah memberi hormat. Raja Sinbad meremehkan kijang itu, dan kijang itu pun berhasil lolos dan menghilang ke dalam hutan. Raja Sinbad menatap para pengawal yang tampak berbisik-bisik. Raja Sinbad bertanya kepada wazirnya, ingin tahu apa yang dibicarakan para pengawalnya. Wazir menjelaskan bahwa para pengawal itu berbisik tentang titah raja sendiri, bahwa siapapun yang dilewati kijang dan gagal menangkapnya akan dihukum mati. Bagaimana jika yang dilewati adalah Baginda sendiri? Raja Sinbad bersumpah, demi hidupnya, dia akan mengikuti kijang itu sampai mendapatkannya. Maka, Raja Sinbad mengejar kijang itu dan akhirnya berhasil menangkapnya. Burung Baaz mematuk mata kijang itu hingga buta dan menaklukkannya. Raja Sinbad mencabut sebatang kayu dan memukulkannya ke kijang itu hingga roboh. Raja Sinbad memerintahkan agar kijang itu disembelih dan dikuliti, lalu dikaitkan di pelana kudanya. Saat itu, cuaca sangat panas dan tempat itu sunyi tanpa air sama sekali. Raja Sinbad merasa sangat haus, begitu pula kudanya. Ia mencari-cari sumber air dan menemukan sebuah pohon yang mengeluarkan cairan seperti mentega. Raja Sinbad mengambil mangkuk dari leher burung Baaz dan mengisinya dengan air tersebut. Ia meletakkan mangkuk itu di dekat kaki burung. Namun, tiba-tiba burung Baaz mematuk mangkuk itu hingga airnya tumpah. Raja Sinbad kembali mengisi mangkuk itu, tetapi burung Baaz kembali menumpahkannya. Raja Sinbad menjadi marah. Ia mengambil mangkuk untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini memberikannya kepada kudanya. Sekali lagi, burung Baaz menumpahkan air itu. Raja Sinbad mengutuk burung Baaznya yang dianggap jahat, menuduhnya menghalangi dirinya dan kudanya untuk minum. Dengan murka, Raja Sinbad memukul burung itu dengan pedangnya hingga sayapnya patah. Burung itu mendongakkan kepalanya dan memberi isyarat, lihatlah yang ada di atas pohon. Raja Sinbad mendongak dan melihat seekor ular di atas pohon. Cairan yang mengalir dari pohon itu ternyata adalah racun, bukan air. Raja Sinbad menyesali perbuatannya setelah melukai burung Baaz. Ia kemudian menaiki kudanya, membawa kijang itu kembali ke tempat semula dan menyerahkannya kepada juru masak. Raja Sinbad duduk di atas singgasananya, sementara burung Baaz berada di tangannya. Perlahan, burung itu sekarat dan akhirnya mati. Raja Sinbad berteriak sedih dan menyesal karena telah membunuh burung yang telah menyelamatkannya dari bahaya. Demikianlah kisah Raja Sinbad. Setelah mendengar cerita Raja Yunan, wazir memuji kebijaksanaan sang raja. Ia mempertanyakan bahaya apa yang telah ia lakukan, padahal ia hanya melihat keburukan dari orang yang dianggap bijak itu. Wazir meyakinkan Raja Yunan bahwa semua tindakannya hanyalah karena kecintaannya kepada sang raja. Ia menyatakan bahwa suatu saat raja akan mengetahui kebenarannya. Wazir mendesak Raja Yunan untuk menjauhi Rauyan Al-Hakim. Jika tidak, sang raja akan binasa, seperti seorang wazir yang telah menipu putra seorang raja. Raja Yunan bertanya kepada wazir bagaimana kisah wazir dan putra raja itu terjadi. Wazir pun mulai bercerita. Dikisahkan bahwa seorang raja memiliki seorang putra yang sangat gemar berburu. Raja itu juga memiliki seorang wazir. Raja memerintahkan agar wazirnya itu selalu mendampingi putra mahkota kemanapun dia pergi. Suatu hari, putra mahkota pergi berburu bersama wazirnya. Sang putra mahkota melihat seekor hewan buas yang besar. Wazir memerintahkan putra mahkota untuk mendekati hewan itu.
bahkan setengah memaksa. Putra mahkota akhirnya mengikuti perintah itu dan mendekati hewan buas tersebut hingga menghilang dari pandangan mata. Hewan itu pun menghilang ke dalam hutan. Putra mahkota menjadi bingung, tidak tahu arah yang harus diambil. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis di tengah jalan yang sedang menangis. Putra mahkota bertanya kepada gadis itu siapa dirinya. Gadis itu mengaku sebagai putri seorang raja di India. Ia bercerita bahwa saat berada di hutan kerajaan, ia mengantuk dan terjatuh dari kudanya. Setelah itu, ia tidak ingat apapun dan kini bingung. Tidak tahu di mana ia berada dan kemana harus pergi. Mendengar cerita gadis itu, putra mahkota merasa kasihan. Ia menaikkan gadis itu ke atas kudanya dan memboncengnya. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah pulau. Gadis itu meminta untuk beristirahat. Putra mahkota menurunkan gadis itu di pulau tersebut. Kemudian, gadis itu pergi ke suatu tempat. Putra raja mengikutinya secara diam-diam. Ternyata, gadis itu adalah hantu betina. Ia mendengar gadis itu berbicara kepada sekelompok hantu. "Hai anak-anakku, hari ini aku membawakan kalian seorang pemuda yang gemuk," ucap gadis itu. "Segeralah bawa ia ke sini, Bu. Kita akan menyantapnya," jawab anak-anak hantu itu. Mendengar percakapan itu, putra mahkota merasa akan celaka. Ia merasa sangat takut dan kembali ke tempat semula. Gadis hantu itu kemudian keluar dan melihat putra mahkota tampak ketakutan dan gemetar. "Kenapa engkau ketakutan?" tanya gadis itu. "Aku punya musuh yang sangat aku takuti," jawab putra mahkota dengan bibir pucat. "Bukankah telah kau katakan bahwa engkau adalah putra mahkota dari seorang raja? Kenapa engkau tidak memberikan hartamu kepada musuhmu agar ia senang dan tidak musuhimu lagi?" "Musuhku itu tidak senang dengan harta, ia hanya senang dengan nyawa. Itulah yang aku takutkan. Aku adalah orang yang teraniaya. Jika engkau orang yang teraniaya seperti persangkaanmu, maka mintalah tolong kepada Allah. Kiranya cukup bagimu untuk menghindari kejahatannya, serta kejahatan seluruh orang yang engkau takuti." Lalu sang putra mahkota menengadahkan kepalanya ke langit dan berdoa, "Wahai Zat yang maha menerima doa orang-orang teraniaya apabila ia berdoa. Wahai Zat yang maha menghilangkan kejahatan, tolonglah hamba dari musuh hamba dan hindarkanlah ia dari diri hamba. Sesungguhnya engkau sangat berkuasa atas segala yang engkau kehendaki." Ketika gadis itu mendengar doa sang putra mahkota, ia kemudian pergi. Putra mahkota pun kembali ke kerajaan ayahnya dan menceritakan pengalamannya dengan sang wazir. "Wahai Raja Yunan, jika Baginda percaya pada Rauyan Al-Hakim yang mengaku sebagai penasihat itu, maka ia akan membunuh Baginda dengan sekejam-kejamnya," kata wazir kepada Raja Yunan. "Jika Baginda berbuat baik kepadanya dan mendekatkannya kepada Baginda, maka sesungguhnya ia merencanakan kebinasaan Baginda. Bukankah Baginda lihat bahwa ia menyembuhkan Baginda dari penyakit yang menimpa badan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang? Maka bukan tidak mungkin jika ia akan mencelakakan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang pula." Raja Yunan mulai terpengaruh oleh kata-kata wazir. "Kata-katamu benar, wahai wazir yang menasihatiku," kata Raja Yunan. "Sebab apa yang engkau katakan itu bisa saja terjadi. Mungkin saja Rauyan Al-Hakim adalah mata-mata yang mencari celah untuk membinasakanku. Jika ia telah menyembuhkan penyakitku cukup dengan sesuatu yang aku pegang, maka ia tentu mampu untuk membinasakanku dengan sesuatu yang aku cium dan sebagainya." Raja Yunan terdiam sejenak. "Hai wazir, apa yang harus dilakukan?" tanya raja. "Utuslah pengawal untuk memintanya hadir ke istana. Jika ia datang, pancunglah lehernya. Maka kejahatannya akan selesai dan hamba akan menipunya sebelum didahuluinya," jawab wazir. "Benar katamu wazir." Raja Yunan pun memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Rauyan Al-Hakim. Dan Rauyan Al-Hakim pun datang dengan rasa gembira. Ia tidak tahu apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Para penyair melukiskan keadaan ini sebagai berikut. "Wahai orang yang takut pada takdirnya, jadilah orang yang merdeka, yang menyerahkan setiap perkara kepada luasnya permukaan dunia. Sungguh, apa yang telah ditakdirkan tak akan terhapuskan, dan keselamatan hidupmu sudah ditentukan." Rauyan Al-Hakim berbicara sebagaimana dilukiskan oleh syair berikut. "Jika suatu hari tak kulaksanakan terima kasihku untuk hakmu, maka katakan padaku, kepada siapa harus kupersiapkan sajak dan prosaku. Sungguh, telah kau berikan untukku sebelum kupinta. Berbagai macam nikmat datang kepadaku tanpa tertunda dan alasan. Maka, mengapa tak kuhaturkan pujianku atas hakmu dan pujianku atas keluhuranmu, secara rahasia atau terang-terangan? Aku akan bersyukur atas pekerjaan yang kau berikan kepadaku, yang karenanya meremehkan ucapanku atau justru menimpakan beban di punggungku. Engkau tahu untuk apakah aku mengundangmu?" tanya Raja Yunan kepada Rauyan Al-Hakim. "Tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah yang maha tinggi," jawab Rauyan Al-Hakim.
Aku mengundangmu untuk membunuhmu, untuk menghilangkan nyawamu. Tentu saja, Rauyan Al-Hakim sangat terheran-heran dengan ucapan sang raja. Baginda, kenapa engkau hendak membunuhku? Apa kesalahanku? Tanya Rauyan Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah mata-mata, bahwa engkau datang ke kerajaanku untuk membunuhku. Sekarang, akulah yang akan membunuhmu sebelum engkau membunuhku, ucap sang raja. Kemudian, Raja Yunan berteriak memanggil Algojo. Tebaslah leher si pengkhianat ini. Singkirkan dia agar kita bisa terlepas dari rencana jahatnya, titah raja. Biarkan aku hidup, Baginda. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu, pinta Rauyan Al-Hakim. Janganlah Baginda membunuh hamba, sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Kemudian, Rauyan Al-Hakim mengulangi kalimat yang telah kukatakan kepadamu, wahai jin ifrit. Sementara engkau tidak membiarkanku, bahkan ingin membunuhku, kata nelayan tua itu kepada jin ifrit yang termangu-mangu mendengarkan ceritanya. Lalu, nelayan itu melanjutkan ceritanya. Aku tak akan merasa aman kecuali dengan membunuhmu, ucap Raja Yunan pada Rauyan Al-Hakim. Sebab sesungguhnya engkau telah menyembuhkanku dengan sesuatu yang aku pegang. Maka aku merasa tidak aman kalau engkau membunuhku dengan sesuatu yang aku cium dan semacamnya. Baginda, apakah ini balasan Baginda kepada hamba? Baginda membalas rasa manis dengan kotoran, kata Rauyan Al-Hakim. Engkau harus dibunuh tanpa ditunda-tunda lagi. Maka ketika Rauyan Al-Hakim merasa pasti dibunuh, ia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Keadaan ini dilukiskan dalam sebuah syair sebagai berikut. Bagaikan Maimunah yang kurang akal, tapi lahir dari kedua orang tua yang cerdik pandai. Setiap hari ia berjalan di tanah basah yang licin atau di tanah kering, berbatu dan terjal. Ia terus berjalan tanpa henti walau topan mengancam. Dengan cahaya petunjuk jalan, ia yakin selamat dari segala aral. Tetapi malang, ia tergelincir karena licin, lalu terjatuh ke jurang yang menganga. Setelah itu, Algojo maju untuk menutup mata Rauyan Al-Hakim seraya menghunus pedang. Rauyan Al-Hakim menangis dan memohon kepada Raja Yunan. Biarkan hamba hidup, Baginda. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah engkau membunuh hamba, sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Lalu Rauyan Al-Hakim melantunkan syair. Aku telah memberi nasihat, namun aku menerima hukuman. Sedang mereka yang melakukan tipu daya menikmati keberuntungan. Nasihatku telah membawaku ke tempat hina. Jika aku hidup, tak akan kuberikan nasihat lagi. Jika aku mati, kematianku akan harum sebagai kasturi melalui mulut para penasehat sesudahku. Inikah balasan yang hamba terima dari Baginda? Sungguh, ini bagaikan balasan yang diberikan oleh buaya, ucap Rauyan Al-Hakim. Apa maksudmu dengan mengandaikan balasan dari buaya? Bagaimana ceritanya? Tanya Raja Yunan. Hamba tidak mungkin untuk mengatakannya dalam keadaan seperti ini. Demi Allah, biarkan hamba hidup, Baginda. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda, jawab Rauyan Al-Hakim sambil menangis. Berikanlah darah Rauyan Al-Hakim ini kepada kami, kata beberapa pembesar istana kepada Raja Yunan. Ampunilah ia, sebab menurut kami, ia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Baginda. Ia justru telah mengobati penyakit Baginda yang sulit diobati oleh para tabib dan ahli hikmah. Kalian tidak tahu alasan mengapa aku menginginkannya untuk dibunuh, balas Raja Yunan. Kukatakan kepada kalian bahwa jika aku membiarkannya hidup, maka aku akan mati. Orang yang sanggup mengobati penyakitku hanya dengan sesuatu yang kupegang, berarti ia juga dapat membunuhku dengan apapun yang kusentuh. Karena aku khawatir ia akan membunuhku, maka aku harus segera membunuhnya. Sebab bisa jadi ia adalah seorang mata-mata yang datang dengan tujuan membunuhku. Jadi aku harus membunuhnya, baru dengan begitu jiwaku merasa aman. Biarkan hamba hidup, Baginda. Kembali Rauyan Al-Hakim memohon, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah Baginda membunuh hamba, sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Demikianlah wahai jin ifrit, ketika Rauyan Al-Hakim merasa bahwa ia pasti dibunuh oleh Raja Yunan, kata si nelayan kepada jin ifrit sebelum akhirnya ia meneruskan ceritanya. Jika hamba harus dibunuh, maka hamba mohon agar Baginda menundanya, pinta Rauyan Al-Hakim. Hingga hamba bisa pulang ke rumah, maka hamba akan mengikhlaskan jiwa hamba. Hamba ingin berwasiat kepada keluarga dan para tetangga hamba agar mereka menguburkan hamba. Hamba juga akan memberikan kitab-kitab tentang pengobatan. Hamba memiliki kitab yang sangat istimewa yang akan hamba persembahkan kepada Baginda agar disimpan di perpustakaan Baginda. Kitab apa itu? Tanya Raja Yunan. Kitab itu memuat banyak hal yang tak terhitung banyaknya.
Namun yang paling penting adalah apabila Baginda telah memenggal kepala hamba dan membuka kitab itu, serta menghitungnya hingga 3 lembar, kemudian Baginda membaca 3 baris di lembaran sebelah kiri, maka kepala hamba yang telah Baginda penggal akan berbicara dan menjawab segala pertanyaan yang Baginda lontarkan. Jawab Royan Al-Hakim. Raja Yunan merasa takjub. Wahai Royan Al-Hakim, apabila ku penggal kepalamu, ia pasti berbicara. Kembali tanya raja. Benar Baginda, ini memang suatu keajaiban. Kemudian Raja Yunan mengutus pengawalnya untuk mengantarkan Royan Al-Hakim sambil mengawasinya. Royan Al-Hakim pulang ke rumahnya dan melaksanakan pekerjaannya pada hari itu. Keesokan harinya, Raja Yunan hadir di Balai Irung kerajaan. Demikian pula dengan para gubernur, para wazir, serta para pembesar lainnya. Balai Irung kerajaan bagaikan taman bertabur bunga berwarna-warni. Tiba-tiba masuklah Royan Al-Hakim dan berhenti di hadapan raja. Ia membawa serta sebuah kitab kuno dan sebuah tempat celak. Bawakan aku sebuah piring, pinta Royan Al-Hakim kepada para pelayan. Para pelayan mengambilkan sebuah piring untuk Royan Al-Hakim. Ia lalu menuangkan serbuk celak ke piring dan meratakannya. Baginda, ambillah kitab ini dan jangan digunakan sampai Baginda memenggal kepala hamba, kata Royan Al-Hakim kepada Raja Yunan. Jika Baginda telah memenggal hamba, letakkanlah kepala hamba di piring ini dan perintahkanlah agar ditekankan pada serbuk celak itu. Jika hal itu Baginda lakukan, maka darahnya akan berhenti. Kemudian bukalah kitab ini. Setelah kepala Royan Al-Hakim dipenggal, Raja Yunan membuka kitab itu. Tetapi halaman kitab itu lengket. Lalu ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, membasahinya dengan air liur, dan segera membuka lembar pertama, kedua, dan ketiga. Lembaran kitab itu sulit dibuka kecuali dengan mengerahkan tenaga. Raja Yunan membuka 6 lembar dan tidak menemukan satupun tulisan. Wahai Royan Al-Hakim, aku tidak menemukan tulisan apapun di dalam kitabmu, tanya raja. Baliklah 1 lembar lagi, jawab kepala Royan Al-Hakim. Raja Yunan pun membalik 1 lembar lagi. Sebentar kemudian menyebarlah racun ke seluruh tubuh dan muka raja melalui udara. Rupanya kitab itu berisi racun. Tubuh Raja Yunan tiba-tiba kejang. Aku terkena racun, ucap Raja Yunan dengan meringis. Kepala Royan Al-Hakim melantunkan syair. Mereka yang berkuasa dan berbuat sewenang-wenang dalam waktu yang lama, dalam waktu sebentar mereka lenyap. Seakan-akan kekuasaannya tidak pernah ada. Seandainya adil, mereka akan tetap berkuasa, tetapi mereka telah berbuat zalim, sehingga waktu menindas mereka dengan bala bencana. Kini dunia akan terus melantunkan cerca dan celak kepada mereka. Semua orang akan berkata, inilah balasan atas kezaliman mereka setelah sekian lama berkuasa tanpa ada yang berani meluruskannya. Ketika kepala Royan Al-Hakim selesai melantunkan syair, Raja Yunan tersungkur dari singgasananya. Rupanya ia telah menjadi mayat. Demikianlah, wahai jin ifrit, seandainya raja membiarkan Royan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan sang raja. Tetapi raja menolak permohonannya. Bahkan ia memerintahkan untuk membunuh Royan Al-Hakim. Maka Allah pun membunuhnya. Dan engkau, wahai jin ifrit, seandainya engkau biarkan aku hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu, kata si nelayan kepada jin ifrit. Tanpa terasa, pagi kembali menjelang. Ratu Syahrazad pun terdiam. Dongeng yang benar-benar aneh dan indah, puji Dunyazad. Besok malam, aku akan menceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini, kata Ratu Syahrazad kepada adiknya. Tetapi, tentu saja jika aku masih hidup dan Baginda mengizinkannya, tambahnya sambil melirik kepada Raja Syahrayar. Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Syahrayar keluar, meninggalkan istananya menuju Balai Irung kerajaan. Ketika Balai Irung kerajaan ditutup, Raja Syahrayar kembali ke istana dan berkumpul dengan istrinya.